Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan, di balik perjuangan panjang masyarakat Aceh, ada sumber daya alam yang menjadi rebutan kekuatan besar dunia? Dari hutan lebat hingga gunung-gunung yang tersembunyi, Aceh menyimpan rahasia yang tak terungkapkan, mulai dari tambang emas yang dikuasai Belanda hingga minyak tanah yang mengalir ke luar negeri. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah yang tersembunyi di balik pertambangan Aceh, yang menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa ini. Sebagai masyarakat Aceh, kita sering mendengar kisah-kisah perjuangan melawan penjajah. Namun, ada sisi lain yang tak kalah penting, yaitu bagaimana kekayaan alam Aceh telah menjadi bagian dari cerita ini. Sumber daya alam yang melimpah, yang bukan hanya menjadi sumber kekayaan, tetapi juga menjadi alat bagi pihak kolonial untuk terus mempertahankan kekuasaannya di tanah kita. Hari ini, mari kita buka kembali lembaran sejarah yang mungkin belum banyak kita ketahui, dan mengungkap bagaimana tanah Aceh menjadi medan perebutan kekayaan. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Sejak masa lampau yang jauh sebelum bangsa-bangsa modern mencatat sejarahnya sendiri, wilayah Aceh dan sekitarnya telah menjadi bagian penting dari peta perdagangan dan pertambangan global. Bahkan pada abad ketiga sebelum Masehi, tepatnya sekitar tahun 501 sebelum Masehi, seorang ahli geografi Yunani kuno bernama Claudius Ptolemeus telah mencatat dalam karyanya bahwa Pulau Andalas, yang kini kita kenal sebagai Sumatera, telah mendapat sebutan Argi, yang dalam bahasa Yunani berarti negeri perak. Ini bukanlah sebutan sembarangan. Sebutan itu mencerminkan betapa kayanya wilayah ini dengan logam mulia, khususnya perak, dan letaknya disebut-sebut berada di kawasan Samudra Pasai atau yang sekarang dikenal sebagai utara Pulau Sumatera, termasuk wilayah Aceh. Kekayaan sumber daya alam ini tidak hanya menjadi perhatian bangsa-bangsa tetangga di Asia Tenggara, melainkan juga telah menarik minat bangsa-bangsa besar dari Asia Barat hingga Afrika dan Eropa. Salah satu bangsa yang paling awal menjalin hubungan dagang dengan wilayah ini adalah bangsa Phoenicia, para saudagar pemberani dari wilayah Babilonia yang bermukim di kota-kota pelabuhan seperti Sidon dan Tirus di negeri Syam, sekarang Suriah dan Lebanon. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajahi samudera luas, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Laut Tengah hingga Laut India, dan bahkan menyentuh wilayah Laut Cina. Bangsa Phoenicia bukan sekadar pelaut, mereka adalah pelaku ekonomi global pertama dalam sejarah umat manusia. Mereka memperdagangkan berbagai hasil bumi dari timur ke barat dan sebaliknya. Dari timur, mereka membawa komoditas langka seperti keong penghasil pewarna ungu, yang sangat mahal pada masa itu, garam, kayu cendana, kulit binatang, wol, dan lain-lain. Namun lebih dari itu, yang paling diburu adalah rempah-rempah dan hasil hutan serta tambang dari kawasan Sumatera, termasuk wilayah Aceh. Aceh dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai lumbung komoditas strategis. Di antara hasil bumi yang diekspor ke barat, terdapat barang-barang yang tak ternilai harganya pada zaman itu, seperti kapur barus, kemenyan, damar, kayu cendana, sumbu badak, sarang burung, gading, lada, dan nila atau tarum yang digunakan sebagai pewarna tekstil. Banyak dari barang-barang ini digunakan bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam upacara keagamaan dan prosesi sakral. Misalnya, kapur barus, kemenyan, dan cendana digunakan secara luas dalam praktik pengawetan jenazah oleh bangsa Mesir kuno, sebuah teknologi pengawetan mayat yang disebut conservance middle, yang hanya bisa dilakukan dengan bahan-bahan dari timur. Selain hasil hutan dan pertanian, kekayaan yang paling menakjubkan datang dari perut bumi dan dasar laut. Emas, perak, tembaga, timah, besi, minyak tanah, belerang, serta berbagai batu permata seperti nilam, pirus, delima, intan, dan berlian. Semua ini adalah hasil pertambangan yang sangat bernilai tinggi dan menjadi bahan baku penting dalam teknologi dan budaya peradaban kuno. Wilayah pesisir timur Sumatera, termasuk Aceh, menjadi salah satu titik penting dalam jalur perdagangan ini. Mulai dari perairan sekitar Ceylon, kini Sri Lanka, melewati Sumatera, Langkasuka, sekarang Kedah, Malaysia, Kalimantan, Jawa, hingga Laut Cina, semuanya adalah jalur perdagangan dan distribusi hasil tambang dan rempah. Setiap pelabuhan menjadi simpul pertukaran barang, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dapat dibayangkan, dalam konteks sejarah peradaban, pertambangan bukan hanya aktivitas ekonomi. Ia adalah fondasi peradaban itu sendiri.
Tanpa logam, tak akan ada alat kerja, tak ada koin untuk perdagangan, tak ada perhiasan yang menjadi simbol status, dan tak akan ada kemajuan teknologi dalam bidang maritim dan arsitektur. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di Aceh, sejak zaman Ptolemeus hingga era kerajaan Samudra Pasai, telah menjadikan wilayah ini sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dunia kuno. Sejarah mencatat bahwa Sumatera Utara, khususnya wilayah Aceh, adalah pusat kekayaan dan peradaban karena limpahan sumber daya alamnya. Para saudagar dari India, Persia, Arab, bahkan dari Tiongkok, datang berlayar ribuan mil untuk menukar emas dan rempah dengan kain sutra, keramik, dan logam mulia lainnya. Aceh menjadi melting pot, tempat pertemuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi kuno dari berbagai belahan dunia. Kini, bukti-bukti dari aktivitas pertambangan kuno ini masih tersisa dalam bentuk toponimi, tradisi lisan, dan artefak yang ditemukan oleh para arkeolog. Nama-nama tempat yang menyiratkan adanya tambang, legenda masyarakat tentang Gunung Emas, hingga cerita rakyat tentang dagang dan pelayaran adalah jejak-jejak sejarah yang mengisyaratkan betapa pentingnya peran Aceh dalam sejarah global. Dengan memahami asal-usul dan kedalaman sejarah pertambangan di Aceh, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tapi juga menemukan identitas dan potensi masa depan. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa kekayaan alam adalah anugerah yang perlu dikelola dengan bijak, karena ia pernah menjadikan bangsa ini disegani dunia. Kekayaan alam wilayah Sumatera Utara, khususnya Aceh, telah dikenal sejak ribuan tahun silam sebagai sumber utama logam dan bahan tambang yang bernilai tinggi. Emas, perak, belerang, dan minyak tanah adalah beberapa hasil tambang yang ditemukan secara khusus di kawasan strategis seperti Perlak, Samudra Pasai, Lamuri, Aceh Besar, Barus, dan Singkil. Tak hanya di Aceh, wilayah barat Sumatera seperti Palembang, pusat kerajaan Sriwijaya, Kerinci, dan Indragiri juga tercatat sebagai daerah penghasil komoditas penting dalam peta perdagangan kuno. Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki posisi strategis di sepanjang jalur perdagangan laut kuno yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Asia Tenggara. Di antara pelabuhan yang paling sering disinggahi para saudagar bangsa Ponesia, para pelaut dan pedagang cerdas dari Timur Tengah, tercatatlah nama Ceylon, kini Sri Lanka, dan pelabuhan-pelabuhan di utara Sumatera seperti Perlak, Samudra Pasai, Poli, Pidier, dan Lamuri. Letaknya yang berada di jalur langsung antara Laut Arab dan Laut Cina menjadikan wilayah ini simpul utama dalam distribusi komoditas Asia. Namun, sejarah tidak pernah statis. Setelah ekspansi besar yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, bangsa Ponesia mengalami kemunduran. Kekuasaan dan pengaruh di jalur perdagangan laut mulai bergeser. Muncullah bangsa-bangsa baru yang mengambil alih peran penting itu, yaitu bangsa Rum, Rumania, Syam, Levant atau Suriah, dan Persia. Mereka mengisi kekosongan dominasi pelayaran dan secara perlahan membangun kembali jaringan perdagangan dan diplomasi dengan kawasan timur, termasuk Sumatera. Pada awal abad pertama Masehi, bangsa Persia menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka mulai berlayar sendiri melewati Teluk Benggala menuju Pulau Ceylon, dan dari sana terus ke utara Pulau Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan seperti Perlak, Poli, dan Lamuri menjadi tempat persinggahan penting dalam rute pelayaran mereka. Di sisi barat Sumatera, Pelabuhan Barus menjadi destinasi utama karena terkenal sebagai penghasil kapur barus dan kemenyan berkualitas tinggi. Dua komoditas yang sangat dibutuhkan di dunia barat untuk pengobatan, pengharum ruangan, dan pengawetan jenazah. Aktivitas perdagangan Persia ini tidak hanya membawa pengaruh ekonomi, tapi juga menciptakan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Kaum pelaut, pedagang, bahkan para sarjana Persia mulai menjelajahi wilayah India Selatan dan Sumatera, khususnya Aceh. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ilmu navigasi, bahasa, sastra, dan tentu saja nilai-nilai spiritual yang kelak berperan penting dalam sejarah Islamisasi kawasan ini. Salah satu peristiwa monumental dalam sejarah hubungan antara Persia dan dunia timur adalah ekspedisi besar pada awal abad ke-8, tepatnya tahun 717 Masehi. Sebanyak 35 kapal Persia yang dipimpin oleh seorang pelaut dan pemimpin ekspedisi bernama Az-Zahid mengarungi Samudra Hindia menuju Tiongkok. Armada ini bukan sembarang misi dagang. Dengan membawa puluhan kapal, mereka mengarungi rute yang sangat jauh dan menantang, namun strategis. Dalam perjalanannya ke Tiongkok, armada ini singgah di Poli, Pidier, dan Aceh Besar, dua kawasan penting di utara Sumatera.
Di pelabuhan-pelabuhan Aceh inilah terjadi interaksi budaya dan ekonomi dalam skala besar. Barang-barang dagangan seperti kapur barus, rempah-rempah, hasil tambang, serta produk-produk khas Aceh lainnya diperdagangkan dan dibawa ke negeri mereka, menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat distribusi dan perantara perdagangan antara Asia Tenggara dan dunia luar. Hubungan dagang ini bahkan melampaui hubungan ekonomi biasa. Ia berkembang menjadi jaringan diplomasi, budaya, dan spiritual yang menjadi fondasi penting dalam perkembangan peradaban di wilayah ini. Peristiwa ini membuktikan bahwa Aceh dan sekitarnya bukan sekadar kawasan pinggiran, melainkan merupakan simpul utama dari jaringan perdagangan internasional sejak era klasik. Melalui aktivitas tambang dan pelabuhan, wilayah ini menjadi pintu gerbang pertukaran global. Tak hanya barang, tapi juga ide dan kepercayaan turut mengalir dari pelabuhan-pelabuhan Aceh ke berbagai penjuru dunia. Sebagaimana dicatat dalam berbagai sumber sejarah klasik, hubungan antara dunia barat dan timur tidak hanya terjadi melalui jalur laut, tetapi juga melalui jalur darat yang membentang jauh dari Turki hingga ke Tiongkok, melintasi wilayah-wilayah penting seperti Turkistan dan Persia. Jalur darat ini, sering disebut jalur sutra, menjadi urat nadi perdagangan dan pertukaran budaya selama berabad-abad. Namun, perubahan besar terjadi ketika lalu lintas pelayaran laut mulai berkembang pesat. Gelombang ekspedisi dan eksplorasi maritim mulai menggantikan dominasi jalur darat, membuka jalur-jalur baru yang lebih cepat dan efisien, serta menghubungkan langsung dunia timur dengan dunia barat melalui laut. Bangsa Tiongkok tidak ketinggalan dalam memanfaatkan peluang ini. Menyadari pentingnya jalur laut dalam memperluas pengaruh dan perdagangan, mereka mulai mengirim ekspedisi-ekspedisi maritim yang menyusuri pulau-pulau di sepanjang Samudra Hindia. Tujuannya jelas, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di pesisir Tiongkok dengan pantai-pantai penting di Teluk Benggala dan Teluk Persia, termasuk wilayah-wilayah di sepanjang pantai Sumatera. Salah satu ekspedisi penting dari Tiongkok dicatat dalam sejarah adalah perjalanan F.A. Hien, seorang biksu dan penjelajah asal Tiongkok. Pada tahun 399 Masehi, F.A. Hien memulai perjalanan monumental ke Hindustan, India, melalui jalur darat, bersama sekitar 200 orang dalam satu rombongan. Mereka tidak hanya berniat berdagang, tetapi juga belajar agama, khususnya Buddhisme. F.A. Hien adalah salah satu dari sedikit tokoh sejarah yang tidak hanya menjadi pelancong, tapi juga seorang pencatat sejarah. Mengamati kondisi sosial, budaya, dan agama di tempat-tempat yang dikunjunginya. Menariknya, perjalanan pulang F.A. Hien dari India dilakukan melalui jalur laut, sebuah langkah yang tidak hanya efisien tetapi juga membuka cakrawala baru bagi bangsa Tiongkok dalam pemahaman mereka terhadap jalur perdagangan maritim. Dalam perjalanannya kembali ke negeri asal, ia menyusuri pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, seperti Palembang, yang dikenal dalam catatan Tionghoa dengan nama Shilifoshi, serta wilayah utara Sumatera seperti Poli, Pidiar, dan Kedah, Kadaha. Dalam catatannya, F.A. Hien menggambarkan kondisi Sumatera sebagai kawasan yang dihuni oleh berbagai kerajaan kecil, masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Penduduknya telah mengenal berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Meski agama Buddha belum tersebar luas di wilayah ini pada masa itu, masyarakat lokal sudah menunjukkan perkembangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Ketika rombongan F.A. Hien singgah di Pulau Jawa, mereka tinggal selama 5 bulan sebagai tamu masyarakat setempat. Dari pengamatannya, ia juga menyimpulkan bahwa pengaruh agama Buddha belum begitu dominan di wilayah ini, meskipun sudah mulai dikenal. Kunjungan ini menjadi penting dalam peta interaksi budaya Asia Timur dan Asia Tenggara. Dari sisi Tiongkok, perjalanan ini bukan hanya ekspedisi keagamaan, melainkan juga diplomasi kebudayaan dan pemetaan jalur perdagangan laut yang strategis. Kunjungan F.A. Hien dan ekspedisi-ekspedisi lain dari Tiongkok ternyata membawa pengaruh besar. Lalu lintas laut menjadi semakin ramai. Kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa, Romawi, Arab, dan Persia, mulai berdatangan semakin sering ke wilayah timur, termasuk ke pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara. Jalur maritim internasional yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Cina Selatan melalui Samudra Hindia dan Selat Malaka pun semakin aktif, menjadikan perairan ini sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia kuno. Dengan berkembangnya rute laut ini, wilayah Nusantara, terutama Sumatera dan Aceh, memainkan peran strategi sebagai simpul perdagangan global. Komoditas seperti emas, kapur barus, kemenyan, rempah-rempah, serta hasil tambang lainnya menjadi primadona dalam pertukaran dagang lintas benua. Disinilah peran penting Aceh dan sekitarnya mulai mendapatkan sorotan sejarah.
Bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi karena posisinya yang menjadi jembatan antara timur dan barat sejak abad-abad awal Masehi. Memasuki abad ke-7 Masehi, dunia menyaksikan sebuah perubahan besar yang bukan hanya berdampak pada peradaban Timur Tengah, tetapi juga menyentuh wilayah-wilayah jauh di timur, termasuk Asia Tenggara. Perubahan itu adalah munculnya Islam sebagai kekuatan agama, budaya, dan politik yang meluas pesat dari Jazirah Arab ke seluruh penjuru dunia. Bersamaan dengan kemunculan Islam, kegiatan pelayaran dan perdagangan pun mengalami lonjakan yang signifikan. Laut bukan lagi sekadar jalur niaga, tetapi juga menjadi media dakwah dan penyebaran peradaban baru. Bangsa Persia, yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan India, menjadi salah satu pelopor penting dalam menyebarluaskan jaringan pelayaran ke wilayah timur. Melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir India, orang-orang Persia membawa serta saudagar dan ulama Arab yang kemudian melanjutkan pelayaran mereka ke wilayah Asia Tenggara, menyusuri Selat Malaka, menyinggahi Siam, Thailand, Annam, Vietnam, Kerajaan Champa di wilayah Vietnam Tengah, hingga mencapai pesisir Tiongkok. Pada masa inilah pelabuhan Canton, Guangzhou, di Tiongkok menjelma menjadi salah satu pasar dagang internasional yang sangat penting. Aktivitas perdagangan di Canton begitu hidup karena menjadi simpul penghubung antara produk-produk Asia Timur dengan komoditas dari Asia Selatan dan Tenggara. Dalam peta pelayaran global saat itu, Sumatera, baik bagian selatan maupun utara, berfungsi sebagai stasiun pemberhentian strategis. Kapal-kapal yang melintasi jalur ini kerap berhenti untuk mengisi logistik, berdagang, dan bertukar budaya serta informasi. Salah satu catatan sejarah penting pada masa ini datang dari musafir dan biksu Tiongkok bernama Ising. Pada tahun 671 Masehi, ia berangkat dari Canton menuju pusat pembelajaran Buddha di Nalanda, India. Dalam perjalanan lautnya, Ising singgah di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, termasuk di wilayah Nusantara. Menariknya, saat pelayaran semacam ini mulai rutin dilakukan, rombongan yang menumpang kapal tidak hanya terdiri dari saudagar, tetapi juga para ulama Islam dari Arab dan Persia. Para ulama inilah yang kemudian menjadi duta-duta awal penyebaran Islam di wilayah Kepulauan Nusantara dan bahkan hingga ke Tiongkok. Momentum penyebaran Islam ini semakin kuat ketika di India berdiri kerajaan-kerajaan Islam, baik di bagian utara maupun selatan, terutama pada abad ke-11 dan 12. Kerajaan-kerajaan tersebut, seperti Delhi Sultanate dan Kesultanan Gujarat, menjalin hubungan erat dengan para penguasa lokal di Sumatera, terutama di wilayah Aceh. Hubungan ini tidak hanya bersifat diplomatik dan dagang, tetapi juga kultural dan religius. Para pelaut dan pedagang India dari Gujarat menjadi pelopor penting dalam penyebaran Islam, menyandingkan syiar keagamaan dengan kegiatan ekonomi. Menariknya, pengaruh budaya Islam ini diterima dengan baik oleh masyarakat lokal, khususnya di bagian utara Sumatera. Islam menawarkan tata nilai dan struktur sosial yang dianggap lebih sesuai dan relevan dengan kehidupan masyarakat pesisir yang terbuka pada dunia luar. Hal ini berbeda dengan agama Buddha, yang pada saat itu tidak berkembang secara signifikan di Aceh. Para biksu dan pendeta Hindu Buddha akhirnya memilih berpindah ke wilayah lain seperti Pulau Jawa, sehingga tidak mengherankan jika peninggalan berupa candi-candi Buddha hampir tidak ditemukan di tanah Aceh. Perubahan budaya dan agama ini juga tercermin dalam penggunaan gelar-gelar resmi dalam sistem kenegaraan. Para raja dan bangsawan Aceh mulai mengadopsi gelar-gelar dari tradisi Persia dan Arab seperti Malik, Syah, dan Sultan, menunjukkan adanya pengaruh mendalam dari peradaban Islam dalam tata pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di kawasan ini. Kemajuan pesat dalam bidang pelayaran dan intelektual juga tercermin dari aktivitas pelaut-pelaut Aceh. Para nahkoda dari Perlak dan Samudra Pasai tidak hanya menjadi perantara perdagangan lokal, melainkan telah mampu mengarungi lautan lepas ke berbagai penjuru dunia. Mereka berani menempuh pelayaran panjang hingga mencapai pesisir Afrika Timur seperti Madagaskar dan Laut Merah, serta ke arah timur jauh hingga ke Laut Cina dan wilayah Makassar di Sulawesi. Kemampuan pelayaran ini tentu tidak lepas dari pengetahuan navigasi dan teknologi maritim yang mereka peroleh dari para pelaut Persia dan Gujarat. Sementara itu, bandar-bandar seperti Kedah, Kadaha, di Semenanjung Malaya menjadi titik penting dalam sistem perdagangan internasional ini. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi tempat pertukaran barang-barang niaga secara barter, di mana rempah-rempah, emas, kapur barus, kain, dan logam mulia ditukar dengan produk-produk dari India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana Aceh, khususnya di bagian utara Sumatera, memainkan peran vital dalam peta dunia kuno.
Tidak hanya sebagai sumber komoditas yang sangat bernilai, tetapi juga sebagai simpul strategis dari aliran ilmu, budaya, dan agama. Aceh bukan hanya gerbang masuknya Islam ke Nusantara, melainkan juga pusat lahirnya generasi pelaut dan intelektual Muslim yang mewarnai jalur perdagangan dan dakwah Islam di seluruh Asia. Di antara berbagai komoditas yang menjadi primadona dalam perdagangan lintas samudera di masa lalu, emas urai menempati posisi istimewa. Emas ini bukan hanya bernilai tinggi sebagai perhiasan atau alat tukar, tetapi juga dijadikan standar mata uang dalam transaksi dagang oleh berbagai bangsa. Sumatera, khususnya bagian utara, dikenal sebagai salah satu sumber utama emas urai yang banyak ditemukan di aliran-aliran sungainya. Daerah-daerah seperti Samudra Pasai, Poli, Pidier, serta wilayah tengah dan selatan Sumatera termasuk Sriwijaya dan Palembang, menjadi lokasi tambang-tambang emas alamiah yang penting. Seiring dengan semakin majunya jalur pelayaran dan perdagangan internasional, kegiatan pertambangan pun berkembang pesat. Dari barat, bangsa Persia, Yunani, Grek, dan Arab dari Syria mulai aktif dalam perdagangan lintas benua. Dari timur, pedagang-pedagang dari Tiongkok dan Pegu, sebuah wilayah di Myanmar, turut serta dalam arus pertukaran barang. Selain rempah-rempah dan lada, marica, komoditas unggulan lainnya adalah emas dan sarang burung yang memiliki nilai tinggi di pasar internasional. Wilayah Sumatera, bersama dengan Kadaha, Kedah, di Semenanjung Malaya, menjadi simpul penting dalam jalur dagang yang kini dikenal sebagai Selat Melaka, dulu disebut Selat Banang Bintan. Sebelum kemunculan kota dagang besar seperti Melaka, peran penting dalam perdagangan regional sudah dipegang oleh Sriwijaya di Palembang, Kadaha di utara, serta Haru, Perlak, dan Poli, Pidier, di Sumatera bagian utara. Kawasan-kawasan ini sudah ramai didatangi oleh pedagang dari Persia dan Arab. Bahkan di pasar-pasar lokal, banyak ditemukan pedagang kecil dari India, khususnya dari kawasan Malabar dan Madras. Menariknya, di balik aktivitas perdagangan yang padat, terdapat juga interaksi budaya dan teknologi yang mengubah cara hidup masyarakat lokal. Orang-orang Persia dan Yunani dikenal sebagai ahli-ahli pertambangan yang memiliki pengetahuan maju dalam teknik eksplorasi dan pengolahan emas. Para sarjana tambang dari kedua bangsa ini tidak hanya berdagang, tetapi juga membagikan ilmunya kepada masyarakat setempat. Mereka mengajarkan teknik menambang dan mengolah emas dari sungai-sungai yang kaya mineral, sehingga masyarakat Sumatera mulai mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka dengan lebih efisien. Salah satu negeri yang pertama dikenal oleh bangsa Persia karena potensi tambangnya adalah Perlak. Daerah ini memiliki sungai atau alur yang mengandung emas, dan hingga kini masih dikenal dengan nama-nama yang mencerminkan warisan sejarah itu. Misalnya, alur mas, atau dalam bahasa Aceh dikenal sebagai Alue Meuih, menandakan tempat-tempat di mana emas pernah ditemukan dalam jumlah signifikan. Lokasinya tidak jauh dari bekas pusat pemerintahan Kerajaan Perlak. Bekas kota Perlak ini dikenal sebagai Paja Meoligue, yang dalam bahasa Aceh berarti Paja Mahligai, mengacu pada kediaman megah atau istana raja. Kota ini dulu terletak di tepi Laut Besar, sebuah posisi strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Nama pasar utamanya adalah Bandar Khalifah, yang jelas menunjukkan pengaruh Arab atau Persia. Khalifah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang juga digunakan dalam konteks kepemimpinan Islam, menandakan bahwa kawasan ini sejak dini sudah bersentuhan dengan peradaban Islam. Selain tambang emas, kawasan sekitar bekas istana Kerajaan Perlak juga dikenal sebagai daerah yang memiliki cadangan minyak tanah. Keberadaan telaga-telaga minyak ini memperkuat kesan bahwa wilayah ini memang sangat kaya akan sumber daya alam. Sayangnya, sejarah Kerajaan Perlak baru diketahui secara samar-samar hingga abad ke-11, dan belum terlalu terdokumentasi secara luas. Nama Perlak dan kejayaannya baru benar-benar mulai terdengar luas setelah kedatangan penjelajah terkenal asal Venesia, Marco Polo, pada tahun 1292 Masehi. Saat itu, Samudra Pasai sebagai kerajaan penerus Perlak baru saja berdiri dan mulai dikenal dunia. Marco Polo mencatat keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Sumatera, yang sudah menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan dunia luar, khususnya Timur Tengah dan India. Penemuan-penemuan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana jalur perdagangan bukan hanya sarana pertukaran barang, tetapi juga menjadi jembatan bagi pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama. Tambang-tambang emas di Aceh tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga saksi bisu dari pertemuan lintas budaya antara dunia Islam, India, Persia, Yunani, dan Tiongkok. Dan dari sinilah,
Lahir generasi-generasi baru Aceh yang bukan hanya pandai berdagang, tetapi juga terampil dalam teknologi tambang, ilmu pelayaran, dan diplomasi antar bangsa. Seperti yang telah diketahui dalam catatan sejarah, Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, seorang tokoh penting yang sempat dikunjungi oleh penjelajah dunia terkenal, Marco Polo, pada tahun 1292 Masehi. Kunjungan ini bukan hanya mencatat eksistensi kerajaan Islam pertama di Nusantara, tetapi juga memberi gambaran bahwa Samudra Pasai telah menjadi pusat perdagangan dan peradaban yang menonjol di pesisir utara Sumatera pada saat itu. Setelah kerajaan ini berdiri secara resmi, pembangunan infrastruktur ekonomi pun dimulai. Salah satunya adalah pendirian tambang emas. Lokasinya berada di hulu Sungai Pasai, tepat di atas kampung yang hingga kini dikenal dengan nama Kampung Perak, sebuah nama yang sendiri mengandung makna kemakmuran dan kekayaan logam mulia. Tambang ini bukan dikerjakan oleh sembarang orang, melainkan oleh para sarjana pertambangan dari Persia yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan tinggi dalam bidang eksplorasi emas. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa Samudra Pasai sejak awal sudah menjalin kerja sama erat dengan dunia Islam dari luar Nusantara, baik dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan. Bahwa negeri Pasai memiliki kandungan emas yang signifikan tidak hanya diketahui melalui bukti fisik dan arkeologis, tetapi juga hidup dalam memori kolektif masyarakat melalui kisah-kisah sejarah dan dongeng rakyat. Salah satu cerita yang paling populer adalah kisah Merah Silu, sosok asli Sultan Malik Al-Saleh sebelum ia diangkat sebagai raja dan memeluk Islam. Kisah ini tercatat dalam naskah-naskah sejarah Melayu, seperti yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Menurut legenda, sebelum menjadi sultan, Merah Silu adalah seorang nelayan sederhana. Setiap hari ia menangkap ikan menggunakan alat tradisional yang disebut lukah. Suatu hari, ketika memeriksa lukahnya, alih-alih mendapati ikan, ia malah menemukan banyak cacing di dalamnya. Karena kesal, cacing-cacing itu kemudian direbus. Namun, betapa terkejutnya Merah Silu ketika mendapati bahwa cacing-cacing yang direbus itu telah berubah menjadi emas urai, butiran emas murni yang sangat berharga. Kisah ini memang terdengar seperti dongeng yang penuh keajaiban, mirip dengan cerita-cerita fantastis dari Hikayat 1001 Malam dari dunia Persia. Akan tetapi, dalam pendekatan ilmiah, legenda seperti ini seringkali menyimpan jejak realitas yang terselubung. Bisa jadi, cacing-cacing tersebut memang hidup dalam lumpur atau tanah yang mengandung mineral emas di dasar sungai. Ketika direbus, sisa-sisa partikel emas yang telah tertelan cacing mungkin mengendap dan terlihat sebagai emas murni. Meskipun terdengar mustahil, tidak sedikit penemuan masa lalu yang awalnya dianggap sebagai mitos, namun kemudian terbukti benar seiring majunya ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kemungkinan lain yang juga logis adalah bahwa pada saat Merah Silu menahan lukah di Sungai Pausangan, terjadi banjir besar. Air bah yang datang membawa serta lumpur dan material dari hulu, termasuk tanah yang kaya kandungan logam. Cacing-cacing yang terperangkap dalam lukah pun ikut terbawa lumpur, dan ketika direbus, emas yang tercampur dalam tubuh atau tanah di sekitar cacing itu pun ikut terbawa keluar. Meskipun kita tidak dapat memastikan kebenaran kisah ini secara ilmiah, namun ia mencerminkan satu hal penting. Masyarakat masa itu sudah mengenali sungai-sungai di Pasai sebagai sumber emas. Apapun bentuk cerita atau mitosnya, kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa sungai-sungai di sekitar Samudra Pasai memang kaya akan emas. Kekayaan inilah yang kemudian menjadi dasar kemakmuran kerajaan Samudra Pasai dalam waktu yang relatif singkat. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh akses langsung ke jalur perdagangan internasional, Pasai tumbuh menjadi pusat kekuatan politik, ekonomi, dan keagamaan yang disegani di Asia Tenggara. Jadi, apakah kisah cacing menjadi emas itu hanya legenda atau cerminan dari proses alami yang belum dipahami sepenuhnya? Tetaplah menjadi bagian dari narasi yang memperkaya sejarah Nusantara. Di balik cerita itu tersimpan fakta bahwa emas di Sungai Pasai benar-benar nyata dan telah menjadi salah satu pondasi kejayaan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Seiring waktu, emas tersebut bukan hanya menjadi simbol kekayaan, tetapi juga membuka jalan bagi masuknya Islam, ilmu pengetahuan, dan peradaban dari Timur Tengah dan Asia Selatan ke jantung Kepulauan Melayu. Karena kerajaan Samudra Pasai memiliki kekayaan emas yang melimpah, maka tidak mengherankan jika Sultan Malik Al-Saleh menjadi satu-satunya raja pada masanya yang memprakarsai penggunaan alat tukar berbasis emas. Inilah awal mula dicetaknya mata uang emas yang dikenal dengan nama Dirham Emas Pasai, Pasaische Gouden Munten. Keputusan ini bukan hanya mencerminkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Pasai, tetapi juga memperlihatkan tingkat kemajuan ekonomi dan tata kelola keuangan kerajaan tersebut.
Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya seperti Sultan Ahmad Al-Malikul Adil, Sultan Zainal Abidin Bahyansyah, hingga Ratu Buhayah. Keempat penguasa ini memperkuat legitimasi dan otoritas kerajaan dengan terus mencetak mata uang emas sebagai alat pertukaran resmi. Pada saat yang sama, raja-raja di wilayah lain di Nusantara masih menggunakan bahan-bahan seperti kulit dan logam timah sebagai alat tukar, sebuah bukti nyata bahwa Samudra Pasai telah melangkah lebih maju dalam sistem ekonominya dibandingkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Pencetakan dirham emas pun terus berlanjut bahkan hingga zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan Ratu Syafiatuddin Syah tahun 1641 hingga 1675, salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah Aceh, tradisi ini tetap dilestarikan. Ratu Syafiatuddin, yang merupakan istri dari Sultan Iskandar Muda, dikenal tidak hanya sebagai pemimpin wanita pertama dalam sejarah Aceh, tetapi juga sebagai pemimpin bijak yang menjaga kedaulatan dan kestabilan ekonomi kerajaan. Tak hanya mempertahankan mata uang emas, Ratu Syafiatuddin juga berperan dalam membangun kembali tambang-tambang emas yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi. Salah satu proyek besar pada masanya adalah pembukaan kembali tambang emas di daerah Geumpang, Pidi. Tambang ini terletak di sepanjang Sungai Geumpang, tidak jauh dari Tangsel, kira-kira 100 km dari kota Sigli, di tengah belantara hutan lebat. Di sepanjang aliran sungai tersebut, masyarakat menemukan emas urai yang mengalir bersama lumpur dan pasir, menjadi bukti bahwa tanah Aceh memang diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Sama seperti wilayah-wilayah lainnya di Sumatera Barat, sungai-sungai di Geumpang membuktikan betapa suburnya tanah Aceh sebagai sumber emas urai. Bahkan dalam catatan perdagangan masa itu, emas menjadi komoditas yang nilainya hampir menyamai lada atau merica, dua rempah-rempah yang terkenal sebagai primadona perdagangan dunia pada abad pertengahan. Kejayaan emas Aceh bahkan menarik perhatian Belanda melalui organisasi dagangnya yang terkenal, yaitu VOC, Verenigde Oostische Compagnie. VOC mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menjadi penyelundup emas urai yang dibeli langsung dari masyarakat Aceh secara ilegal. Emas-emas tersebut kemudian diselundupkan ke Batavia, sekarang Jakarta, tanpa seizin ratu yang berkuasa di Aceh saat itu. VOC bahkan mencoba mendesak agar diberikan hak monopoli atas perdagangan emas urai di Aceh, seperti yang mereka lakukan terhadap rempah-rempah di Maluku. Namun, Ratu Syafiatuddin tetap teguh pada prinsipnya, mempertahankan perdagangan bebas dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai pihak seperti Inggris, India, Persia, Arab, dan Tionghoa. Dalam pandangannya, perdagangan tidak boleh dimonopoli oleh satu bangsa saja. Aceh, yang telah menjadi pusat perniagaan di ujung barat Nusantara, harus tetap menjadi tempat di mana berbagai bangsa bisa datang dan berinteraksi secara adil dan setara. Pekan-pekan, pasar-pasar, di Aceh pun menjadi pusat aktivitas perdagangan emas yang ramai. Tidak hanya emas urai dari tambang-tambang di pedalaman Aceh, tetapi juga emas dari wilayah lain di Nusantara yang dibawa dan diperdagangkan di sana. Aceh pun semakin memperkuat posisinya sebagai simpul ekonomi dan perdagangan dunia timur, menjembatani arus barang, budaya, dan agama dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok ke wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Kemegahan itu bukan hanya karena kekayaan tanahnya, tapi juga karena kebijakan para pemimpinnya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Mereka sadar bahwa kekuasaan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal mengelola sumber daya dengan adil, menjaga kedaulatan, dan membuka diri terhadap dunia luar, tanpa kehilangan jati diri bangsa sendiri. Perdagangan emas yang semakin berkembang dan kebijakan perdagangan bebas yang dijalankan oleh Kesultanan Aceh rupanya menjadi duri dalam daging bagi kepentingan kolonial Belanda. VOC, yang berambisi menguasai semua jalur perdagangan di Asia Tenggara, merasa terganggu dengan kemerdekaan Aceh dalam mengatur perdagangan emasnya. Dalam upaya mengakhiri dominasi Aceh atas jalur perdagangan emas, VOC mulai menyusun siasat dengan cara licik, menggunakan kepala-kepala negeri di Sumatera Barat sebagai maklar mereka untuk menyusupkan pengaruh dan mengontrol perdagangan dari dalam. Namun, upaya ini tidak berjalan mulus. Panglima-panglima Aceh yang ditempatkan di wilayah Sumatera Barat menyadari tipu muslihat tersebut. Mereka menolak dengan tegas dominasi Belanda dan segera mengambil langkah perlawanan. Serangan terhadap benteng-benteng Belanda di Sumatera Barat pun dilancarkan, termasuk perampasan kapal-kapal Belanda yang kedapatan mengangkut emas secara ilegal. Perlawanan ini bukan hanya menunjukkan ketegasan Aceh dalam menjaga kedaulatan ekonominya, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Aceh tidak akan tunduk pada monopoli yang ingin diberlakukan oleh kekuatan asing. Ratu Tajul Alam, sebagai pemimpin yang bijak dan berani, tidak tinggal diam.
Ia mengirim delegasi resmi ke Batavia untuk menghadap Gubernur Jenderal Belanda. Tujuannya jelas, mengecam sikap Presiden Belanda yang telah melakukan tindakan subversif di Sumatera Barat. Tindakan ratu ini memperlihatkan sikap diplomatis Aceh yang tetap elegan dalam menghadapi ancaman kolonial, namun tetap tegas dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan wilayahnya. Sementara itu, di pihak Belanda, tindakan Panglima-Panglima Aceh menimbulkan kepanikan. Presiden Belanda yang bertugas di Sumatera Barat, Groenewegen, menghadapi tekanan luar biasa karena kebijakan dan aksinya yang gegabah. Terdesak oleh situasi yang semakin memburuk, Groenewegen mengalami tekanan darah tinggi yang berujung pada kematiannya. Ini menjadi simbol bahwa kekuatan kolonial pun tak sanggup menghadapi konsistensi perjuangan dan kecerdikan strategi para pemimpin Aceh. Memasuki masa pemerintahan Sultan Jamalul Alam antara tahun 1711 hingga 1735, pertambangan emas terus dikembangkan. Lokasi baru dibuka di sebelah barat Aceh, tepatnya di hulu Sungai Maulaboh, sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Tutut. Emas dari tambang ini kemudian dikirim ke Bandar Aceh untuk diperjualbelikan, memperkuat posisi Aceh sebagai pusat perdagangan emas di kawasan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan geopolitik di kawasan Selat Melaka, muncullah bandar dagang baru, Pulau Pinang, Penang. Pada masa pemerintahan Sultan Johar Alam Shah antara tahun 1802 hingga 1830, pergeseran jalur dagang mulai terjadi. Perdagangan emas Aceh yang sebelumnya terpusat di Bandar Aceh perlahan berpindah ke Penang, yang saat itu tengah berkembang pesat sebagai pelabuhan perdagangan internasional. Penang menjadi pintu gerbang baru bagi emas Aceh untuk menembus pasar dunia, menjalin jaringan dagang dengan pedagang dari Inggris, India, Tionghoa, hingga Timur Tengah. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung lama. Ketika Belanda melancarkan serangan besar ke Aceh pada tahun 1873, semuanya berubah. Peperangan yang meletus antara Kesultanan Aceh dan pasukan kolonial Belanda mengakibatkan terhentinya seluruh aktivitas pertambangan. Rakyat Aceh yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, kini mengangkat senjata dan masuk ke hutan, bergerilya mempertahankan tanah air mereka. Dalam masa-masa sulit itu, hutan-hutan dan pegunungan yang dahulu menjadi tempat kegiatan pertambangan emas, berubah menjadi medan perang dan basis pertahanan gerilyawan Aceh. Belanda, meskipun secara militer lebih unggul, tidak pernah benar-benar berani membuka kembali tambang-tambang emas tersebut karena mereka tahu bahwa wilayah itu dikuasai oleh para pejuang Aceh. Bagi rakyat Aceh, tanah, hutan, dan emas bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga simbol kedaulatan yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Dengan demikian, sejarah tambang emas Aceh bukan sekadar catatan tentang kekayaan alam, melainkan juga kisah tentang perlawanan, diplomasi, dan semangat mempertahankan kemerdekaan dari cengkaman penjajah. Dari sungai-sungai yang mengalirkan emas hingga darah para syuhada yang tumpah di medan tempur, semuanya menjadi bagian dari warisan sejarah Aceh yang tak ternilai. Setelah masa penjajahan Belanda dan masa-masa sulit dalam perang kemerdekaan, tambang emas yang pernah jaya di masa Kesultanan Aceh perlahan mulai mendapat perhatian kembali. Barulah pada tahun 1958, wilayah Maulaboh, khususnya daerah Tutut, kembali dibuka untuk kegiatan pertambangan emas. Perusahaan yang mengelola tambang ini adalah Maatschappiij Mas Marsman, sebuah perusahaan yang sebelumnya telah berpengalaman dalam bidang pertambangan di Hindia Belanda. Kegiatan pertambangan di Tutut ini terus berlangsung bahkan hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Namun, sejarah berulang menunjukkan bahwa kekayaan alam Aceh seringkali terhambat oleh gejolak politik dan perjuangan kemerdekaan. Ketika Revolusi Republik Indonesia pecah pada tahun 1945, kegiatan perusahaan tambang ini terpaksa dihentikan. Rakyat kembali memusatkan perhatian pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan tambang-tambang yang dahulu menggeliat pun terdiam kembali. Tidak hanya tambang emas, Aceh juga menyimpan kekayaan alam lain yang tak kalah penting, minyak tanah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak abad ke-14, wilayah Perlak sudah dikenal memiliki sumur-sumur minyak tanah. Di masa lalu, minyak ini tidak hanya digunakan untuk keperluan penerangan seperti pelita dan lampu, tetapi juga sebagai bahan penyala api dalam peperangan serta untuk keperluan pengobatan tradisional. Menariknya, pada masa ekspansi Majapahit ke wilayah barat Nusantara, minyak tanah dari Perlak diduga turut digunakan sebagai senjata untuk membakar kapal atau perahu perang musuh. Bukti ini menunjukkan bahwa pemanfaatan minyak sebagai bagian dari strategi militer telah dikenal jauh sebelum era industri modern. Selain itu,
Minyak ini juga diekspor ke berbagai negeri jauh oleh para pedagang Persia dan Arab yang telah lama memiliki hubungan dagang dengan Aceh. Ketika Belanda menyerang Aceh dan berhasil mendarat di Perlak, seorang kapten bernama Colijin menemukan hal yang tak disangka-sangka. Ia melihat bahwa masyarakat setempat telah lama menggunakan minyak dari sumur-sumur tradisional di Rantau Panjang, yang terletak di atas Perlak. Penduduk kampung menimba minyak tersebut dengan menggunakan timba dari upih pinang, yang kemudian dituangkan ke dalam bambu atau pacok sebagai wadah. Minyak ini kemudian digunakan untuk bahan penerangan dan keperluan sehari-hari lainnya. Penemuan Colijin tersebut segera dilaporkan kepada pemerintah kolonial dan juga dimanfaatkan secara pribadi. Ia menjual informasi tersebut kepada sebuah perusahaan minyak tanah. Maka, pada tahun 1897, berdirilah Holland Perlak Petroleum Maatschappij yang mendapatkan konsesi di daerah Alur Mas, kini dikenal sebagai Alue Meuwih, untuk memulai eksploitasi minyak tanah secara lebih sistematis. Perkembangan industri minyak tanah ini semakin pesat ketika pada tahun 1908, Bataafse Petroleum Maatschappij, BPM, yang kelak menjadi bagian dari Royal Dutch Shell, membuka lokasi pengeboran baru di Rantau Panjang, tepat di seberang Sungai Alur Mas, sekitar 5 km dari titik konsesi sebelumnya. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah industri perminyakan Indonesia, khususnya Aceh. Minyak yang dihasilkan dari wilayah ini tidak hanya digunakan secara lokal, tetapi diangkut melalui jaringan pipa sepanjang 128 km menuju Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Di sana, minyak dimasak dan diproses sebelum akhirnya diekspor ke luar negeri. Aliran minyak dari pegunungan Aceh ke pelabuhan-pelabuhan ekspor menjadi bukti nyata bahwa tanah Aceh tidak hanya kaya dalam makna budaya dan sejarah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun seperti halnya dengan tambang emas, potensi besar ini juga tak lepas dari campur tangan kekuatan kolonial yang lebih sering mengambil keuntungan sepihak daripada memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Kekayaan alam Aceh, baik emas maupun minyak, menjadi rebutan yang mengundang campur tangan asing sejak berabad-abad lalu. Masyarakat Aceh, dengan segala kebijaksanaan dan perlawanan yang diwariskan dari generasi ke generasi, terus berjuang menjaga hak atas tanah dan sumber daya mereka. Awalnya, rencana Holland Perlak Petroleum Maatschappij adalah mendirikan sebuah pabrik besar langsung di Rantau Panjang Baiyuen, tepat di dekat sumber minyak. Namun, seperti yang sering terjadi di Aceh pada masa itu, kondisi keamanan menjadi penghalang utama. Hutan-hutan di sekitar Rantau Panjang masih menjadi basis pertahanan para gerilyawan muslimin yang terus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Karena itu, Ula Balang Negeri Perlak saat itu, Teuku Cik Muda Peusangan Abu Bakar, menolak untuk bertanggung jawab atas keselamatan proyek di kawasan tersebut. Akibatnya, pihak perusahaan memilih untuk mengalirkan minyak yang diperoleh dari sumur-sumur di Rantau Panjang ke tempat yang lebih aman, yaitu ke Pangkalan Susu atau yang lebih dikenal kemudian sebagai Pangkalan Brandan. Di sanalah minyak diproses lebih lanjut sebelum diekspor ke luar negeri. Pada masa itu, tambang minyak di Perlak adalah satu-satunya di wilayah Aceh dan bahkan di sebagian besar Hindia Belanda yang menghasilkan minyak tanah dalam jumlah besar. Belum ada sumur-sumur minyak lain yang aktif di tempat-tempat lain. Hanya dua daerah yang tercatat memiliki aktivitas perminyakan signifikan kala itu, Perlak dan Langkat. Kedua kawasan ini menjadi pusat industri minyak tanah yang sangat penting bagi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Seiring waktu dan perkembangan teknologi eksplorasi, ditemukanlah sumur-sumur minyak tanah baru. Pada tahun 1928, penemuan penting terjadi di Rantau dan Kuala Simpang, serta di kawasan Cunda, Lok Semawe. Penemuan-penemuan ini semakin memperkuat posisi Aceh sebagai daerah yang sangat kaya sumber daya alam, terutama dalam sektor energi. Namun kekayaan Aceh tidak hanya terbatas pada minyak dan emas. Tambang logam dan batu pun tersebar di berbagai wilayah Aceh. Sayangnya, pada masa kolonial Belanda, pembangunan sektor ini belum sempat digarap maksimal. Hutan-hutan Aceh masih belum sepenuhnya bisa dikuasai oleh pemerintah kolonial karena perlawanan gerilyawan yang terus berlangsung. Meski begitu, pihak Belanda tidak tinggal diam. Mereka telah mulai memeriksa potensi gunung-gunung dan tambang yang ada, dan beberapa catatan hasil eksplorasi tersebut disusun oleh seorang ahli geologi bernama Kremer dalam bukunya. Pemeriksaan sistematis terhadap potensi pertambangan di Aceh mulai lebih diperhatikan sekitar awal abad ke-20. Sejumlah tulisan dan laporan ilmiah yang berhubungan dengan geologi dan sumber daya alam Aceh dikumpulkan dengan cermat. Pada tahun 1904,
Diterbitkan sebuah kumpulan tulisan penting yang salah satunya adalah karya Profesor Awijman berjudul Über die Vulkane von Nord Sumatra, atau tentang gunung berapi di Sumatera Utara, yang dimuat dalam jurnal ilmiah Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Antara tahun 1901 hingga Mei 1905, seorang insinyur pertambangan Belanda bernama P.J. Jensen dikirim khusus ke Aceh Barat untuk melakukan studi menyeluruh tentang potensi sumber daya tambang di kawasan itu. Ia meneliti jenis-jenis logam yang ada seperti emas, batu bara, dan beberapa mineral lainnya. Jensen bekerja atas perintah pemerintah kolonial untuk membuat laporan teknis mengenai kemungkinan eksploitasi tambang-tambang tersebut menggunakan dana pemerintah, Gouvernement. Hasil laporan-laporan Jensen tersebut kemudian dimuat secara berkala dalam Verslag Triwulan dari Jawatan Pertambangan Hindia Belanda, Mijwezen, antara tahun 1901 hingga 1905. Ini menjadi bagian penting dalam dokumentasi awal sejarah eksplorasi sumber daya alam di Aceh, dan memberikan gambaran awal tentang besarnya potensi yang tersimpan di bawah tanah Aceh. Dr. Haji Hirschi, seorang ahli pertambangan yang bekerja di wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara dari tahun 1905 hingga 1906 untuk Koninklijke Nederlandse Petroleumaatschappij, pada tahun 1910 menulis sebuah artikel yang dimuat dalam majalah Aardrijkskundig Genootschap berjudul Geografis Geologische Schiessen van Noordrand van Sumatra. Garis geografis geologis dari bagian utara Sumatera. Artikel ini memberikan wawasan penting tentang kondisi geologi di wilayah tersebut, yang nantinya akan sangat membantu dalam eksplorasi pertambangan di Aceh. Di sisi lain, tanah Gayo dan tanah alas menarik perhatian Dr. Wilhelm Volz, seorang ilmuwan asal Jerman yang bekerja atas perintah Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften, Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia, di Berlin pada tahun 1904 hingga 1906. Dalam perjalanan ekspedisinya, yang dikawal oleh tentara, Volz melakukan pemeriksaan terhadap pegunungan dan gunung berapi di Pulau Sumatera, termasuk Tanah Gayo dan Tanah Alas. Sebelumnya, ia telah melakukan penelitian serupa di Tanah Batak. Volz memulai penelitiannya pada tanggal 15 Oktober hingga 16 November 1904, menjelajahi pantai utara Aceh hingga Laut Tawar. Perjalanan dilanjutkan dengan mengelilingi lembah Peusangan dari 18 Oktober hingga 19 Desember 1905. Ia juga melanjutkan perjalanan ke Tanah Gayo dan Tanah Alas, serta menyeberang ke Sumatera dengan melewati Bukit Barisan menuju Belang Pidi dan Susoh di pantai Aceh Barat Selatan, dari 25 Januari hingga 26 Februari 1906. Selama perjalanan ini, ia juga menyempatkan diri untuk mengunjungi daerah Aceh Besar dan memeriksa Gunung Seulawah, yang dikenal juga sebagai Golden Berry. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Volz ini dipublikasikan dalam bukunya yang kedua mengenai Sumatera, yang diterbitkan pada tahun 1912. Meskipun tidak semua orang sepakat dengan pendapat Volz, ia tetap diakui sebagai tokoh yang membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pedalaman Aceh yang masih sangat terjaga dan penuh tantangan, serta menginspirasi peneliti lainnya untuk melanjutkan eksplorasi di wilayah tersebut. Namun, setelah penelitian Volz, pemerintah kolonial Belanda mulai membatasi izin eksplorasi pertambangan di Aceh. Berbagai jenis tambang, termasuk minyak tanah, tidak lagi diberikan izin eksploitasi kepada pihak swasta, karena pemerintah Belanda ingin menguasai dan mengelola pertambangan tersebut sendiri. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka mengamankan kepentingan kolonial. Pada tahun 1913, pemerintahan kolonial Belanda mulai mengadakan pemeriksaan terhadap potensi pertambangan di Aceh, dengan fokus awal pada kemungkinan keberadaan minyak tanah di kawasan Peusangan. Pada tahun 1915, pemeriksaan dilanjutkan ke daerah sekeliling Peusangan. Sejak Mei 1917, pemeriksaan dibagi menjadi dua bagian. Satu untuk minyak tanah dan satu lagi untuk logam. Di wilayah pantai utara, termasuk Biren, Lok Semawe, dan Lok Sukon, dilakukan 4 percobaan penggalian untuk mengeksplorasi potensi mineral dan minyak tanah. Laporan hasil percobaan ini dimuat dalam buku tahunan pertambangan tahun 1917, yang juga mencakup informasi dari kepala pertambangan sebelumnya, Tuan E. Middelburg. Namun, pemeriksaan terhadap potensi minyak tanah di Aceh Besar tidak membuahkan hasil yang memuaskan, karena tidak ditemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan adanya sumber minyak yang dapat dieksploitasi. Sementara itu, di wilayah pantai timur, pemeriksaan dilanjutkan hingga batas keresidenan Sumatera Timur. Berbagai struktur geologi seperti anticlinalen dan koepels ditemukan, dengan kandungan kimia yang sangat kompleks. Beberapa indikasi adanya minyak juga ditemukan di beberapa tempat. Di Aceh Barat, dilakukan juga pemeriksaan terhadap logam,
dan hasilnya menunjukkan adanya berbagai jenis logam yang tersebar. Selain itu, ditemukan juga magnesiat, load glans, sejenis timah hitam, serta batu bara, meskipun jumlahnya tidak cukup signifikan untuk dieksploitasi secara komersial. Gunung-gunung di Aceh, menurut hasil penelitian, termasuk dalam Eau de Leyen, formasi batuan tua, yang terdiri dari berbagai jenis batuan metamorfe. Beberapa jenis batuan yang ditemukan antara lain: 1. Kleististen yang berkilat, quartz lenzen, lens batu kuarsa, dan berbagai jenis kuartsiat. 2. Kieselien merah dan biru tua serta hornsteen, batu keras yang bersifat silikat. 3. Elorit dan serpentinschisten, batuan metamorf yang kaya akan mineral klorit dan serpentinit. 4. Batuan metamorfe seperti micaschisten, gneisen, quartziatschisten, chiatolietschisten, hornrotsen, kristalligne, micakalksteen, dan marmar. Beberapa batuan ini ditemukan di berbagai pegunungan, dan menurut para ahli, mereka merupakan bagian dari formasi geologi tertua yang ada di kawasan tersebut. Ada juga yang menyatakan bahwa Kleististen atau Kieselien adalah bagian termuda dari Eau de Leyen, meskipun di beberapa lokasi batuan ini tidak mengandung fosil atau tanda-tanda kehidupan yang dapat digunakan untuk menentukan usia geologisnya. Penemuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi sumber daya alam Aceh, meskipun eksploitasinya terbatas oleh kondisi geologi yang kompleks dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap kolonialisme. Sejarah pertambangan Aceh bukan hanya tentang kekayaan alam yang ditemukan, tapi juga tentang perjuangan yang tak pernah berhenti. Dari tambang emas hingga minyak tanah, setiap jejak yang ditemukan di tanah Aceh menceritakan kisah yang lebih besar dari sekadar sumber daya alam. Ini adalah bagian dari sejarah yang telah membentuk kita, dan yang harus kita kenal agar lebih menghargai tanah dan perjuangan nenek moyang kita. Kita mungkin tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi dengan memahami sejarah pertambangan Aceh, kita dapat lebih menghargai betapa pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada. Mari kita terus belajar dari sejarah agar kita dapat berperan lebih besar dalam menjaga tanah air kita, seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan penasaran untuk menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History. Mari kita teruskan perjalanan pengetahuan ini bersama, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.